Sahih Al-Bukhari. Enggak ada Hasan Al-Bukhari. Pasti hadisnya sahih. Rumahnya atau tempat tinggalnya Bukhara, Rusia. Dan beliau pada zaman itu enggak ada pesawat ya. Terus ke Basrah, terus ke Irak, ke Mekah, ke Madinah, ongkos sendiri. Cuma untuk ngambil 1 sampai 10 hadis. Dan beliau kalau ngambil satu hadis sama gurunya, dia mesti tahu gurunya lahir di mana, belajar sama siapa. Setelah dia, dan ada kategori sangat ketat Imam Bukhari. Jadi ada, kita kenal hadis sahih ya, ada hadis hasan, turunannya itu Bang ada. Hadis sahih, hasan, dhaif, lemah. Itu bukan cuma sekedar istilah. Kebetulan saya konsentrasi di ilmu hadis. Makanya sama bendara ditulis apa? Hadis arba'in. Hari Minggu hadis arba'in. Jadi bayangkan Imam Bukhari yang rumahnya di sana itu naik onta ya, kadang jalan berbulan-bulan, bertahun-tahun cuma untuk ngambil satu hadis. Karena kata Nabi, tadi kan poinnya begini, kalau kita ibadahnya anggap sudah benar, anggap kita sudah serius, tidak ada jaminan diterima. Itu udah pasti. Tapi minimal sah, dan minimal kita berhusnuzon ini akan diterima. Itu dengan upaya, pasti Allah hargai upaya kita. Sama orang yang nuntut ilmu terus nggak paham-paham, tetap dihargai sama Allah. Kata Nabi, yang paling tahu Allah siapa? Pasti Nabi. Ya, yang paling tahu Allah itu pasti Nabi. Karena Nabi pernah ke Sidratul Muntaha, pernah ya ketemu langsung, dialog langsung. Itulah makna di tahiyat. Kata Nabi, man salaka tariqan fihil ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Itu udah nggak bisa di-spill lagi Bang Haji. Siapa yang dari rumahnya jalan menuju ke majelis ilmu, dia untuk menuntut ilmu, itu OTW surga. Udah nggak di-spill lagi. Roy, ente ngaji? Iya ngaji. Paham nggak? Nggak apa-apa. Kalau nggak ngaji tuh nggak paham, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat nggak paham pasti jadi masalah. Jadi itu keunggulan salah satunya tolabul ilmi. Karena tidak ditanya kita paham atau tidak. Bahkan nih Mas Wage, ini keutamaan orang alim. Kan Nabi itu kalau di beranda masjid Madinah atau di Mekah itu pada ngaji. Waktu itu memang ada nabinya, jadi ngaji, dan nggak ada sahabat yang berani membantah. Itu ngaji. Jadi kalau kita ngaji, berarti kita meneladani Nabi, meneladani sahabat. Nabi emang nggak ngaji, ketua? Ngaji. Lah itu tiap Jibril turunin wahyu apa ngajarin Nabi? Ngaji. Apalagi? Kalau bininya Roy, saya contoh ya, datanglah ke sini. Ada tamu misalnya Bang Haji, ada tamu. Roy kan lagi ngaji nih Bang. Ini kutsi, ini hadisnya kutsi. Kemudian si istrinya itu, tunggu bentar di situ. Kata Allah kepada malaikat, ampuni juga dosanya. Berarti kita nih yang di sini udah pasti diampuni dosanya. Tuh mantap yang ngaji. Bisa bayangin yang punya majlis. Makanya beliau agak bersinar sekarang. Siapa beliau? Pak Ketua. Pak Ketua, Ketua G. Siapa dia? Siapa dia? Sama, jadi sama. Orang yang menyediakan tempat, memfasilitasi untuk orang ngaji, itu pahalanya sama. Bagaimana kita nggak mungkin ngaji berdiri di jalanan? Pasti ada yang siapin tempat. Sama pengurus-pengurus musola, masjid,
Itu insya Allah kalau niatnya lillahi ta'ala sampai tuh. Itu amalan yang nggak bisa dipunyain orang. Jadi logikanya begini, Mas Wage. Ini karena kita berhadapan aja, jadi saya sebutnya Mas Wage terus. Karena kalau saya begini pegel. Terusin apa udah? Terusin. Terus. Memang saya mau sedikitin aja biar Aduh penasaran. 5 menit. Maksudnya begini, kalau kita tahu gitu ya, kan kita tahu sadar sesadar-sadarnya besok atau lusa atau bulan depan tidak ada yang menjamin kita masih hidup bangsa. Maka itu Nabi suruhin terus berbuat baik walaupun sekedar menyingkirkan ranting di jalanan, ya. Atau seenteng-entengnya sedekah, senyum, Mas Wage. Tadi saya lihat jarang senyum soalnya. Ketawa iya, Tapi senyumnya enggak. itu senyum itu sedekah. Kalau ketawa, Ketawa bisa ngeledek. ini nih. Tuh. Jadi insya Allah banyak makna yang bisa diambil walaupun hanya sebentar. Itu semua datang ke sini insya Allah itu hidayah. Tapi kemudian menjadi berubah. Ada lagu tuh ketua, Wage yang sekarang bukan Wage yang dulu. Nah, itu. Maka kalau sudah begitu berarti Mas Wage sudah dapat taufik. Kalau sudah dapat taufik itu memang orang pilihan. Allah cuma pilih orang-orang tertentu yang mendapatkan taufik. Dia kemudian nggak berat dia sholat, nggak berat dia ngaji, nggak berat dia melakukan kebaikan. Itu tandanya apa? Tandanya amal ibadah kita diterima sama Allah. Jadi semua itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya, ciri-ciri orang takwa, ciri-ciri orang soleh, ciri-ciri penghuni surga itu udah kelihatan sekarang. Nah kita mau jadi ciri-ciri apa nih? Rampok, misalnya gitu ya. Pilihan memang ada di kita. Kita mau masuk golongan yang mana? Jadi saran terbaik ya. Saran terbaik itu kata ulama, kalau kata Imam Syafi'i dah ya, qala Syafi'iyun itu apa? Man la yuhibbul ilma la khaira fi. Siapa yang nggak suka sama ilmu, tidak ada kebaikan pada dirinya. Walam yakun bainaka wa baina ma'rifah. Kalau bisa katanya, kalau orang yang nggak demen ngaji, nggak usah temenin banget, karena dia bakal mempengaruhi kita jadi nggak demen. Bukan kata saya ya, cek itu perkataannya Imam Syafi'i. Kita sekarang ikutin mazhabnya Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Quran, usia 11 sudah memberikan fatwa, 9 tahun hafal kitab hadis Mu'atta yang 900 halaman, kitabnya Imam Malik. Itu memang orang-orang yang diberikan futuh. Futuh itu hanya diberikan, nazron itu cahaya kemudahan, futuh itu ngaji 1 dapat 7. Itu cuma diberikan, kata Nabi ya, kepada orang yang mau belajar hadis. Kalau Quran, walaqad tayassarna minal Quran, aku mudahkan Quran untuk dihafal. Jadi kalau ada yang bilang susah hafal Quran, ada masalah. Bisa jadi masalah dia nggak pernah nyoba atau udah takut duluan, nol bokoro segini. Itu sebenarnya. Tapi kalau coba, Allah udah jamin walaqad berarti sungguh-sungguh itu dimudahkan untuk dihafal. Tapi hadis enggak. Tapi nazron itu cahaya keilmuan, cahaya futuh namanya, hanya diberikan kepada orang-orang yang belajar mustalah hadis, ilmu hadis. Ada banyak rangkaian ilmu, ada usul fikih, ada tafsir, ada ilmu hadis, ada hadisnya, ada hadis riwayat, ada hadis doib, ada macam-macam golongan hadis, yang mutawatir, yang ahad, yang mudraj, yang mubham, banyak sekali. Itu nggak mungkin kita tahu kalau kita tidak ngaji.
maka itu diapresiasi mendapatkan putu. Ngaji satu dapatnya banyak setiap. Jadi semangat nggak di sini? Semangat. Pada diem ngantuk apa? Jadi saya doang yang semangat nih kayaknya.